Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan praktek titrasi asam basa. Selamat menonton. Pada praktikum titrasi asam basa kali ini, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, Erlenmeyer. Yang kedua, labu takat. Yang ketiga adalah corong gelas. Yang keempat, pipet tetes. Yang kelima, ada pipet ukur dan pipet filler. Yang keenam, ada buret dan juga statif. Kemudian, ada juga gelas ukur. Untuk bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah larutan NaOH. Yang kedua, ada indikator PP. Yang ketiga adalah asam cuka. Kemudian, ada juga Aquades. Berikut ini adalah gambaran awal langkah-langkah titrasi asam basa yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pengenceran cuka. Ambil 10 ml cuka menggunakan pipet ukur, pindahkan ke gelas ukuran 100 ml, tambahkan Aquades hingga volume mencapai tanda 100 ml, kocok hingga merata. Lalu masukkan ke dalam gelas beker khusus asam cuka. Yang kedua, persiapan buret. Masukkan larutan NaOH ke dalam buret, lalu pastikan keran tertutup dan level cairan berada di atas tanda 0. Dan yang ketiga adalah titrasi. Pindahkan 20 ml cuka encer ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet ukur, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein ke dalam Erlenmeyer, letakkan Erlenmeyer di bawah buret, buka keran perlahan-lahan dan biarkan NaOH menetes. Kocok Erlenmeyer terus-menerus sambil menambahkan larutan NaOH, terus tambahkan larutan NaOH hingga warna larutan berubah menjadi merah muda terang permanen. Catat volume larutan NaOH yang digunakan, lalu ulangi titrasi 2 kali lagi dengan sampel cuka encer yang baru. Selanjutnya adalah proses pengenceran cuka. Yang pertama, ambil 10 ml cuka menggunakan pipet ukur. Lalu, pindahkan ke gelas ukur ukuran 100 ml. Tambahkan Aquades hingga volume mencapai tanda 100 ml. Selanjutnya, kocok atau goyangkan labu ukur hingga larutan cuka encer merata. Kemudian, masukkan larutan cuka encer ke dalam gelas beker khusus asam cuka. Langkah pertama yang digunakan untuk melakukan titrasi asam basa yaitu dengan memindahkan 20 ml cuka encer ke dalam Erlenmeyer menggunakan pipet ukur.
Selanjutnya, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein atau indikator PP ke dalam Erlenmeyer. Langkah pertama, masukkan larutan natrium hidroksida ke dalam buret. Lalu, pastikan keran tertutup rapat terlebih dahulu. Selanjutnya, letakkan Erlenmeyer di bawah buret. Buka keran perlahan-lahan dan biarkan natrium hidroksida menetes. Kocok Erlenmeyer terus-menerus sambil menambahkan larutan natrium hidroksida. Tambahkan larutan natrium hidroksida hingga warna larutan berubah menjadi merah muda terang yang permanen. Yang terakhir, catat volume larutan natrium hidroksida yang digunakan. Lakukan hal yang sama terhadap sampel asam cuka yang lainnya. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan sebelumnya, sekarang saatnya kita untuk menentukan perhitungan kadar asam cuka. Yang pertama, kita akan menentukan volume rata-rata dari larutan NaOH dan larutan CH3COOH. Dari data yang diperoleh, kita memperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan 1 diperoleh NaOH 6 ml dengan larutan CH3COOH sesuai dengan sampel dan ukuran yang sama yaitu 20 ml. Percobaan kedua NaOH diperoleh 4 ml dan CH3COOH tetap 20 ml. Lalu percobaan ketiga NaOH diperoleh 5 ml dan CH3COOH 20 ml. Sehingga dari data tersebut dapat diperoleh volume rata-rata dari larutan NaOH adalah 4 ml dan CH3COOH adalah 20 ml. Selanjutnya, kita akan menentukan molaritas cuka encer. Terdapat rumus berikut ini dengan keterangan Va adalah volume asam, lalu Ma adalah molaritas asam, A adalah valensi asam, Vb adalah volume basa, Mb molaritas basa, dan B adalah valensi basa. Selanjutnya, dari data yang telah kita peroleh dan rumus yang telah kita ketahui, kita dapat melakukan substitusi data-data yang telah kita peroleh tersebut ke dalam rumus. Sehingga diperoleh 20 dikali MA dikali 1 sama dengan 5 dikali 0,5 dikali 1. Sehingga 20 dikali MA sama dengan 2,5. Sehingga MA sama dengan 2,5 dibagi 20 yang menghasilkan 0,125 molar. Sehingga selanjutnya setelah kita mengetahui molaritas cuka encer, kita bisa menentukan molaritas dari cuka pekat yang kita cari kadar asam asetatnya. Sehingga diperoleh rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, di mana M1 dikali V1 adalah 10, sama dengan M2 adalah 0,125, yaitu M2 adalah molaritas cuka encer yang telah kita cari sebelumnya, dikali dengan V2 adalah 100 ml. Sehingga diperoleh 10 dikali M1 sama dengan 2,5,
sehingga M1 atau molaritas dari cuka pekat itu sendiri adalah 12,5 dibagi 10 sama dengan 1,25 molar. Selanjutnya kita akan menghitung kadar asam asetat dalam percobaan kali ini. Kita menggunakan rumus M sama dengan rho dikali 10 dikali kadar dalam bentuk persen dibagi dengan MR. Di sini sudah diketahui massa jenis cuka yaitu 10,5 gram per mili, massa molar asam asetat yaitu 60 gram per mol, dan juga molaritas cuka pekat yang sudah dihitung sebelumnya yaitu 1,25 molar. Selanjutnya langsung kita substitusikan saja ke dalam rumus, sehingga diperoleh 1,25 dikali 60 sama dengan 1,05 dikali 10 dan dikali kadar asam asetat dalam bentuk persen, sehingga pada hasil akhirnya diperoleh 7,142%.